Film berikut ini pasti kalian seluruh penggemar Bollywood tahu tentang Doom 2. BTW dari semua Doom yang sudah dibuat, Mimin hanya nonton full yang Doom 2 ini loh. Doom 1, Doom 3 Mimin skip-skip gitu guys, tapi semua ceritanya cukup bagus kok ya. Hanya saja Doom 2 yang paling menarik perhatian Mimin. Bukan karena pemainnya adalah Aishwarya dan Hrithik Roshan, akan tetapi dari segi aksi pencurian, Doom 2 jauh lebih berkelas dan serasa bernuansa film Hollywood. Hanya di Doom 2 ini peran Abhishek sangat dikurangi untuk lebih menonjolkan peran negatif Hrithik Roshan dan Aishwarya. Dan ini adalah casting terbaik yang pernah dibuat oleh Bollywood. Doom 2 bercerita masih dengan menonjolkan kisah pencuri yang sangat mahir dan dikenal dengan julukan Mr. A. Kehadiran Aishwarya di film ini Mimin bertaruh pasti kalian tidak bisa menebakkan dia ada di pihak mana. Awalnya dia memihak kepada Hrithik Roshan sebagai partner pencuri, akan tetapi ternyata dia adalah alat polisi untuk mengungkap keberadaan Mr. A. Segitu sempurnanya skrip film Doom 2 ini guys, sampai-sampai kamu tidak bisa menebak bagaimana ending filmnya. Langsung saja inilah fakta-fakta menarik di balik film Doom 2 tahun 2006. Fakta pertama, tahu nggak sih guys kalau body semua pemain Doom 2 ini harus terlihat perfect, baik itu De Chopra, Aishwarya, Bipasha hingga Hrithik Roshan. Aditya Chopra memerintahkan mereka untuk melakukan diet ketat dan menambah massa otot di badan para pemainnya sebelum syuting dilakukan. Yang paling pokok adalah Aishwarya. Aditya Chopra terlalu menekankan kepada aktris ini untuk menurunkan berat badannya. Yang kita tahu Aishwarya menaikkan sedikit berat badannya di film Hollywood Pride and Prejudice, dan Aditya Chopra tidak mau Aishwarya hadir dengan tubuh seperti itu di filmnya. Kata Aditya Chopra, keharusan itu sebelumnya diperintahkan untuk Isha Deol di film pertama Doom. Apa hasilnya, kata Aditya Chopra? Isha Deol menjadi terkenal dan terlihat sangat seksi. Sementara itu Hrithik Roshan harus membuat badannya terlihat lebih kering dan menambah massa otot di badannya. Dan tahukah kalian guys, Bipasha Basu sangat butuh pengorbanan yang besar di film ini untuk menurunkan berat badannya loh. Bipasha tidak makan selama 3 hari dan ia bertahan hidup hanya dari mengkonsumsi jeruk. Itu dikarenakan ia diharuskan terlihat perfect dalam adegan bikini. Hanya Abhishek Bachchan yang tidak terlalu ditekankan untuk memiliki otot dan tubuh ramping. Faktanya selama syuting film Doom 2, Abhishek Bachchan sementara menaikkan berat badannya untuk film Guru mendatang di tahun 2007. Berkat semua kerja keras itu, makanya kalau kita menonton film Doom 2 guys, pemerannya bagaikan model-model yang sempurna ya. Di film ini Aishwarya Rai banyak sekali melanggar aturannya sendiri. Aturan pertama yang ia langgar adalah memakai pakaian bikini. Ya, seperti yang diproteskan oleh Aishwarya di kontes kecantikan dunia Miss World. Setelah ia berkompetisi, ia meminta tidak ada lagi yang boleh namanya berkompetisi memakai bikini di Miss World. Hal itu ia sampaikan langsung kepada Presiden Miss World Julia Morley, dan permintaan Aishwarya dikabulkan, tidak ada bikini lagi di kontestan Miss World selanjutnya. Akan tetapi Aishwarya langgar aturannya di film Doom ketika ia memakai bikini. Di salah satu lagunya di Lagana, Aishwarya memakai bikini namun masih dilapisi dengan rok mini. Aturan lain yang dilanggar oleh Aishwarya adalah adegan ciumannya dengan Hrithik Roshan. Guys, ini tidak hanya membuat keluarga Bachchan saat itu sedikit kecewa dengan Aishwarya, tetapi beberapa orang marah dengan adegan itu. Seorang pengacara mengajukan kepada pengadilan Mumbai bahwa adegan ciuman Hrithik Roshan dan Aishwarya telah melanggar norma-norma yang ada di India. Ciuman bisa menjadi hal biasa di India karena film Doom berpotensi mempromosikan hal itu, kata pengacara tersebut. Ia meminta kepada tim sensor film untuk memotong adegan itu, tetapi sutradaranya menolak dengan alasan bahwa pendongeng tidak boleh dibatasi untuk menghubungkan ceritanya. Aishwarya juga mengatakan banyak yang sebelumnya melakukan ciuman dari aktor lain. Katanya dia harus melakukannya demi menambah kegembiraan di tengah-tengah penonton. Meski menurut Aishwarya banyak sekali film yang sebelumnya ia tolak karena adegan intim dan ciuman. Di film Doom, aku tahu penonton dan penggemar akan marah dan mungkin tidak menerima hal ini, kata Aishwarya. Saya hanyalah seorang aktor yang melakukan pekerjaanku, ungkapnya. Nah, kalau seperti ini munafik gak sih guys Aishwarya ini?
Doom 2 adalah film pertama yang syuting di bagian wilayah Brasil. Tapi selama syuting film di Brasil tidak tercipta kerumunan saat syuting di luar negeri lainnya. Ya karena apa guys? Jadi di Brasil itu orang-orang tidak tahu menonton film Hindi loh. Makanya mereka tidak mengenal siapa itu Hrithik Roshan, siapa itu Aishwarya, dan mereka tidak membuat kehebohan saat sutradara mengambil gambar di sana. Jadi karena orang-orang Brasil biasa saja kepada kegiatan syuting film Doom 2 ini, film ini dengan cepat diselesaikan karena tidak ada gangguan. Lah masa iya sih guys orang Brasil tidak menonton film India ya? Nah kalau sebelumnya Doom pertama dikenal dengan adegan ikoniknya yang bermotor, Aditya Chopra tidak inginkan ada banyak adegan motor di film bagian kedua Doom ini. Aditya tidak mau ada pengulangan di film Doom 2 yang sangat ia yakini akan sukses besar ke depannya. Meski begitu, adegan bermotor di bagian klimaks film ini masih juga digunakan tetapi tidak terlalu banyak ditonjolkan. Dan meski sudah sedikit adegan bermotornya dan mengebut di jalanan, pihak kepolisian masih juga memberikan protes kepada film Doom 2 ini. Pihak polisi meminta agar adegan mengebut-ngebut motor di jalanan untuk ditidakkan di film itu karena bisa dicontoh oleh anak-anak remaja lainnya. Ya ampun guys, buat film di India itu ternyata sangat sulit ya. Banyak fakta-fakta menarik untuk casting Doom 2 untuk dibahas guys. Pertama ada Priyanka Chopra yang sebenarnya awalnya diberikan peran di Bipasha Basu. Priyanka menolak karena beberapa tanggung jawabnya kepada film lain dan akhirnya jatuh kepada Bipasha. Ketika Abhishek dimintai pendapatnya siapa yang akan ia jemput untuk masuk ke dalam film Doom 2 antara John Abraham, Hrithik Roshan atau Amir Khan, Abhishek mengatakan dia Aishwarya. Nah di film inilah kisah cinta Aishwarya Abhishek dipupuk sedikit demi sedikit hingga mereka akhirnya bisa menikah kemudian. Dan faktanya ini adalah film pertama Hrithik Roshan dan Aishwarya Rai. Sebelumnya ada meminta Hrithik Roshan bermain film dengan Aishwarya oleh sutradara Tanuja Chandra, tetapi Aishwarya Hrithik belum bisa menerima saat itu. Ini juga adalah film pertama Hrithik Roshan dengan Bipasha Basu. Dan siapa yang paling banyak effortnya di film ini? Jelas dia adalah Bipasha Basu. Di film ini Bipasha harus memerankan dua karakter, yang satu sebagai polisi dan yang satu lainnya sebagai minat cinta Uday Chopra. Memang tidak diragukan lagi guys, Bipasha Basu adalah salah satu ratu yang memerintah di era 2000, hanya saja persaingan di era 2000 memang cukup begitu ketatnya. Faktanya pembuatan film ini memakan waktu selama 18 bulan. Filmnya juga sempat ditunda tanggal rilisnya karena selama pembuatan film ini banjir menerjang Yastra Studio. Akhirnya mereka terkendala beberapa waktu yang cukup lama untuk memulai syuting kembali. Sushant Singh Rajput menjadi salah satu penari latar Hrithik Roshan di lagu Doom Again, tetapi jarang yang memperhatikannya karena Sushant saat itu belum terjun ke dunia Bollywood. Sementara John Abraham dikeluarkan oleh Aditya Chopra di film ini karena Aditya tidak inginkan ada unsur Doom pertama mencampuri Doom keduanya. Sebelum Doom 2 rilis, film Krish punya Hrithik Roshan lainnya juga rilis sebelumnya di tahun yang sama. Oleh karena itu sebuah PR besar dari sutradara Doom 2 untuk merekam adegan aksi yang lebih hebat daripada Krish sebelumnya. Dan kalau kamu lihat penampilan aktor utama dari Doom 2 ini guys, semuanya terkesan begitu modern ya. Itu karena Aditya Chopra mengajak kerjasama merek pakaian PP Jeans yang kemudian toko pakaian itu menjual beberapa kostum populer Doom 2 setelah film ini dirilis. Coca-Cola juga mengambil kerjasama dengan Aditya Chopra untuk mempromosikan lagu Doom Machale versi iklan Coca-Cola. BTW seluruh adegan aksi di film Doom 2 diambil di Yastra Studio dengan menggunakan green screen. Seperti di adegan gurun pasir, adegan diambil dalam ruangan, kemudian sutradara pergi mengambil gambar di gurun pasir asli untuk menambahkan latar belakang agar supaya terlihat lebih real. Semua adegan jet ski, efek peluru, kemudian aksi aktornya dilakukan dengan green screen, memakai stuntman atau aktor pengganti. Merupakan film India terluas yang dirilis di Bollywood saat itu dengan 1.800 kopi untuk diedarkan di bioskop.
Itu kemudian menjadikan film Doom 2 film tertinggi tahun 2006, tertinggi nomor 7 di luar negeri dan masuk box office Amerika di urutan ke-17. Tidak hanya kritikus dan penonton tetapi anak-anak juga menyukai film Doom 2 ini. Sayang sekali di penghargaan Filmfare hanya Hrithik Roshan yang memenangkan aktor terbaik dari film ini. Loh, kenapa bisa begitu ya guys? Kembali lagi alasannya karena film ini hanya bertema komersial bukan kepada tema fitur. Akan tetapi di penghargaan MTV Style Awards, Doom 2 hampir menyapu bersih seluruh penghargaannya loh. Ya, tapi penghargaan ini tidak terlalu populer ya, bahkan Mimin baru mendengarnya hari ini. Lagu-lagunya tidak begitu mendapatkan cukup apresiasi karena di tahun 2006 lagu-lagu terbaik dipegang oleh Kabi Alfi dan Akehna juga film Fana. Nah itulah guys beberapa fakta film Doom 2 2006. Jujur ini adalah film yang wajib kamu tonton berulang kali kalau kamu lagi luang ya.